Honda adalah produsen motor yang paling besar di Indonesia. Mau ngeluarin produk apa aja, kemungkinan besar pasti akan diterima oleh pasar. Dan ya, kenyataannya memang hampir selalu begitu. Bahkan seburuk apapun kasus dari Honda, tetap aja motor mereka laku-laku aja. Honda Beat, Honda Scoopy, dan motor lainnya yang menggunakan rangka ISAF bermasalah. Tapi ya tetap aja penjualannya masih bagus-bagus aja dan masih bisa menjadi tulang punggung Honda. Dengan hal tersebut, apakah kita bisa yakin kalau Honda jualan apaan aja pasti akan laku? Secara kasarnya, iya. Tapi jika kita ingin melihat lebih luas lagi, sebenarnya Honda nggak selalu sukses dengan menjual motor-motornya. Karena ada satu motor Honda yang posisinya nggak jelas, performanya nggak jelas, dan lainnya juga kurang jelas. Dan hal ini diperparah dengan adanya recall di motor ini. Dan ya, motor ini adalah Honda ADV. Dengan adanya hal itu muncul sebuah pertanyaan, apakah Honda ADV adalah motor yang cacat? Di atas kertas, Honda ADV adalah motor yang menjanjikan sebenarnya. Desainnya ya bisa dibilang gagah, tampilannya beda dari motor matic biasanya. Dan diklaim motor ini bisa menjadi motor adventure buat kalian pecinta adventure tapi tetap nyaman dipakai harian. Emang iya ya? Jadi ketika pertama kali meluncur di Indonesia pada tahun 2019, motor ini langsung bikin heboh masyarakat karena bentuknya yang anti mainstream untuk ukuran motor matic. Dengan desain yang ada, banyak yang mencocok logikan motor ini sebagai versi kecil dari Honda XADV 750 yang dijual di Eropa dan Jepang. Namun apakah motor ini benar-benar bagus? Kita semua nggak bisa pungkiri dari segi desain Honda ADV itu sangat menarik. Desain lampu sipit futuristik, windshield yang bisa disetel manual, suspensi belakang gak ada model tabung, dan lainnya. Secara visual, ini motor seharusnya keren. Tapi kenapa motor ini dibilang cacat? Apakah motor ini cacat dalam hal penjualan? Mungkin secara penjualan bisa dibilang memang motor ini cacat dan gagal. Tapi bukan penjualan yang bikin motor ini cacat, karena motor ini mengalami recall. Ya, kasus Honda ADV di recall sedang ramai dibicarakan saat ini. Tapi untungnya kejadian ini kejadian yang bukan di Indonesia, melainkan di Amerika Serikat. Jadi saat ini sedang ramai ADV di recall karena ada satu part yang dirasa ausnya tidak normal, yaitu oil pumpnya yang aus dengan cara tidak normal. Dengan kejadian ini, ada sekitar 3.316 ADV 160 harus di recall di Amerika Serikat. Tapi dengan adanya recall, apakah ADV masuk dalam daftar motor yang cacat? Itu sih kasus di Amerika. Bagaimana dengan ADV Indonesia? Apakah aman? Sejauh ini ya aman. Tapi kita jika ingin lihat kilas balik, ADV 160 pada tahun 2022 juga pernah kena recall, yang mana ada part yang bermasalah di bagian facet driven atau puli belakang. Hal ini bisa terjadi karena ketebalan part tidak merata akibat proses produksi yang kurang sempurna. Dan hal tersebut bisa menyebabkan noise pada area CVT. Tapi ya, Honda berhasil melakukan recall dan semua masalah sudah teratasi. Dengan adanya recall yang berbeda jenis ini, apakah ADV ini motor cacat produksi sebenarnya? Sebenarnya enggak juga, karena part yang di recall memang kesalahan pabrik. Tapi bukan perihal recall yang akan kita bahas di sini, karena banyak yang bilang ADV itu bukan cacat secara kualitas, tapi cacat secara desain. Maksudnya gimana? Jadi yang dimaksud cacat desain di sini bukan desain bodi, melainkan desain konstruksi motor itu sendiri. Misalnya hal yang paling pertama dan paling umum adalah engine mounting. Ya, ADV adalah motor adventure, tapi kenapa engine mountingnya malah ditempatkan di atas? Karena ya kalau kita melakukan adventure dengan motor ini dan melewati jalan yang berbatu, ya tentu aja ini sangat riskan karena perlindungan mesin bagian bawah sama sekali nggak ada. Kalau udah nggak ada, berarti kita kena batu aja, ada kemungkinan rengkes bisa jebol. Dan ya, ada aja kejadian seperti itu. Kemudian selain itu, getaran yang cukup kencang dari motor ini. Entah dari mana getaran ini berasal, kemungkinan sih ya kalau getaran ya pasti dari engine mounting. Jadi banyak yang komplain tentang getaran mesin sampai ke stang, bahkan sampai ke spion ketika dipanasin. Apakah getaran ini bisa terjadi karena cacat desain? Kemudian selain itu, footstep belakang yang kalau udah dibuka susah untuk ditutup lagi. Ya ini sih hal minor sebenarnya, tapi ya gimana, walaupun masih bisa diakalin, tapi tetap aja hal tersebut bisa sedikit mengganggu. Kemudian selain itu ada juga tarikan geredek di tarikan awal, padahal motornya masih KM rendah. Dan hal ini bisa terjadi karena kata beberapa orang dari pabriknya, as kampas ganda nggak dikasih gemuk. Jadinya ya geredek di awal, dan hal tersebut adalah hal yang normal.
Untuk penyelesaiannya, ada yang bilang ke bengkel resmi dan ada yang bilang kalau masih geredek setelah keberes, bisa dibolongin mangkok orinya. Kalau permasalahan mangkok orinya harus dibolongin untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah motor ini benar-benar cacat dalam hal desain? Lalu selain masalah itu, ada shock belakang yang keras. Apakah ini adalah masalah? Sebenarnya enggak jika ini motor balap. Tapi jika mengingat ini adalah motor adventure dan motor adventure seharusnya punya shock yang empuk, jadi ya ini masalah. Kenapa bisa keras? Padahal udah menggunakan dual shock, pakai shock tabung lagi. Apakah karena ada cacat konstruksi yang menyebabkan sistem suspensinya tidak maksimal? Kemudian ada juga perihal windshield. Ya, windshieldnya bisa jebol. Bukan windshieldnya sih, tapi bautnya yang bisa jebol. Tapi kenapa bautnya nggak kuat? Apakah karena cacat konstruksi? Kemudian yang terakhir adalah bannya. ADV adalah motor adventure, dan motor adventure itu biasanya menggunakan ban pacul. Dan ya, ADV menggunakan ban pacul. Tapi ban pacul ini kurang nyaman jika digunakan di jalan raya jika ingin dibandingkan dengan ban road. Disinilah semua hal tentang kecacatan desain seperti terlihat. Bagaimana mungkin mereka memikirkan menggunakan ban pacul tapi engine mounting di bagian atas? Mungkin memang hal ini bisa meningkatkan ground clearance dengan menggunakan engine mounting di atas. Tapi selain ground clearance, user adventure tentu aja membutuhkan perlindungan mesin yang benar-benar bisa melindungi mesin dari medan berbatuan. Jangankan di track off-road, di jalan raya aja kalau ada batu kerikil, motor ini berpotensi mengalami rengkes jebol. Iya kan? Dengan banyaknya keluhan ini, apakah kita bisa menyimpulkan kalau ADV ini produk cacat? Sebenarnya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Secara garis besar, jika kita ingin merujuk kalau motor ini benar-benar motor asli adventure, jelas desain engine mounting atas menunjukkan kecacatan dalam hal desain konstruksi. Tapi kalau kita melihat perspektif kalau motor ini adalah motor matic seperti pada umumnya, jelas motor ini bebas dari kata cacat desain. Karena secara fakta, motor ini sebenarnya cukup enak diajak riding jauh. Apalagi buat kalian yang punya tinggi badan minimal 170 cm. Naik motor ini terasa pas banget. Besarnya pas, tenaganya pas, dan lainnya juga pas. Diajak nikung-nikung, motor ini juga cukup enak. Tapi ya gitu, sebelum mendapatkan kenikmatan tersebut, ganti dulu bannya dengan ban yang road, biar bisa lebih maksimal dalam hal grip dan lebih halus penggunaannya. ADV sebenarnya motor yang bagus dari secara tampilan, tapi sayang aja kenapa ada hal-hal yang seharusnya bisa dihindarin, tapi Honda ADV bukannya menghindar, dia malah nyemplung. Namun ada satu hal yang pasti kenapa Honda ADV bisa begini. Jawabannya ini semua balik lagi ke Honda itu sendiri. Ya, kualitas Honda semakin tahun kita bisa bilang semakin turun. Entah karena apa, tapi kita harus mengakui kalau kualitas Honda semakin lama ya semakin turun. Apakah mungkin hal ini bisa terjadi karena inflasi? Ya, mungkin inflasi bisa juga menjadi faktor utamanya, karena saat ini apa-apa serba mahal. Terlebih lagi beban gaji buruh juga semakin tinggi, dan harga jual motor stagnan gitu-gitu aja. Ya, dengan hal tersebut mau nggak mau sepertinya kualitas harus diturunin sedikit. Percaya atau tidak, saya yakin jika kondisi ekonomi Indonesia membaik, kita tidak mungkin mendapatkan produk Honda yang seperti saat ini. Semua terasa kerupuk dan kurang kokoh seperti Honda zaman dulu ketika ekonomi Indonesia masih baik-baik aja. Gimana nih menurut kalian? Apakah Honda ADV adalah motor yang cacat? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.